Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Kembali Rinaldi Munir di sini dengan kuliah aljabar linear dan geometri. Pada video kali ini, kita sudah masuk ke dalam materi aljabar vektor. Pada video bagian pertama ini, kita akan membahas vektor di ruang Euclidean. Saya ucapkan selamat belajar dan selamat menyaksikan. Kuantitas fisik sebagai hasil dari suatu pengukuran dapat direpresentasikan dalam dua jenis, yaitu sebagai skalar atau sebagai vektor. Nah, skalar dan vektor sering diperbandingkan keduanya. Ya. Skalar merupakan nilai numerik yang menyatakan besaran kuantitas fisik tersebut. Misalnya, kalau kita mengukur suatu temperatur ruangan dengan suatu alat ukur, nah kalau menunjukkan angka 15 derajat Celcius, berarti itu adalah nilai skalar. Atau laju kendaraan yang tertulis pada speedometer di kendaraan bermotor, itu merupakan skalar, misalnya 75 km per jam. Atau panjang sebuah meja, misalnya adalah 2,5 meter. Ini juga sebuah skalar. Sedangkan vektor, selain memiliki besar, ia juga memiliki arah. Ya. Misalnya, kecepatan. Nah, kecepatan beda dengan laju. Ya. Kecepatan mobil itu 80 km per jam. Arahnya ke timur laut. Maka kita bisa menyatakan kecepatan itu dengan arahnya ya 80 km per jam ya, dan arahnya 45 derajat ya, ke arah timur laut. Dalam menulis notasi vektor, kita melambangkan vektor dengan huruf-huruf kecil yang dicetak tebal. Atau kalau menulis vektor dengan tulisan tangan, maka diberi tanda panah di atasnya. Nah, seperti misalnya ini vektor U, V, W atau A, B, C. Nah, kalau misalnya ditulis dengan tulisan tangan, U, V, W, lalu diberi panah di atasnya. Secara geometri, vektor di ruang dua dimensi atau di matra itu dinyatakan sebagai garis berarah. Jadi, kalau vektor U bisa kita gambarkan dengan garis yang berarah gini. Ya, karena vektor itu adalah suatu besaran fisik yang memiliki besar dan arah. Atau ini vektor V, dan inilah vektor W. Ya, W ini sama dengan vektor AB, yaitu berawal dari A dan berakhir di titik B. Ruang tempat vektor didefinisikan dinamakan ruang vektor atau vektor space. Nah, ruang vektor sering dinamakan juga ruang Euclidean sebagai penghormatan terhadap matematikawan Yunani yaitu Euclides yang menemukan konsep vektor. Nah, ruang Euclidean atau ruang vektor itu didefinisikan di R2, R3, dan di Rn. Nah, vektor di R2, komponen vektornya adalah V1 dan V2. Jadi vektor V ini memiliki komponen vektor V1 dan V2. Atau bisa juga dinyatakan dalam notasi kolom seperti ini, ya vektor V sama dengan V1, V2. Nah, vektor V ini itu berawal dari titik 0,0 ya, dan berakhir di titik V1, V2. Ya. Vektor di R3 memiliki tiga komponen, yaitu V1, V2, V3, ya, atau bisa juga dinyatakan dalam vektor V, ya, ini dalam bentuk notasi kolom V1, V2, V3. Ya. Jadi di sini sumbu di ruang Euclideannya dinyatakan dengan X, Y, Z, ya, sedangkan di R2 X, Y. Ya. Nah, selain vektor di R2 dan R3, kita bisa merampatkan atau menggeneralisasi ya, ruang vektor ini tidak hanya di R2 dan di R3, tapi bisa di R4, R5, R6, dan seterusnya. Nah, secara umum, vektor di Rn ya, itu dinyatakan dalam notasi V dengan komponen V1, V2, sampai Vn. Atau dalam notasi kolom V1, V2, sampai Vn. Nah, berbeda dengan vektor di R2 dan di R3, tidak ada gambaran geometri vektor di Rn ini. Ya, karena di dalam dunia nyata kita tidak memiliki ya, ruang dimensi 4, 5, 6, dan seterusnya. Semua vektor yang ditulis sebagai V sama dengan V1, V2, ya, V sama dengan V1, V2, V3, atau V sama dengan V1, V2, sampai Vn, itu berawal dari titik asal O, ya, yaitu titik asal 0,0. Ya, jadi kalau di R2 titik asalnya 0,0, kalau di R3 0, 0, 0, sedangkan kalau di Rn 0, 0, 0 ya, sebanyak n kali. Sebagai contoh ini adalah vektor V sama dengan 4,5. Nah, jadi kalau dituliskan di R2 ya, vektor ini kita gambarkan berawal dari titik 0,0 ya, dan di sini 4 ya.
ke atasnya 5. Ya, ini titik 4,5. Dan ini adalah vektor V. Nah, vektor 0 adalah vektor yang semua komponennya 0. Nah, vektor 0 dilambangkan dengan 0 dicetak tebal. Nah, jadi kalau vektor 0 di R2, nah, itu komponennya adalah 0,0. Kalau di R3, 0, 0, 0. Kalau di Rn, 0, 0, 0. Kemudian negatif dari vektor V itu dilambangkan dengan min V. Jadi kalau vektor V yang berwarna merah ini ya arahnya ke sini, maka negatif dari vektor V berarti berlawanan ya. Berarti min V di sini. Nah, ini contoh-contoh vektor lainnya. Misalkan ini adalah vektor U, ya ini vektor di R2, vektor di R3, vektor di R5 ya, 1 min 5 0 7 8. Nah, ini model di dalam ruang warna ya, yaitu model RGB, red, green, blue ya. Jadi setiap warna ya di dalam model RGB ini itu dinyatakan dalam 3 komponen, yaitu komponen red, green, dan blue ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya untuk warna putih itu dinyatakan sebagai vektor 255, 255, 255 ya. Kemudian ke arah sini, ya ini warna lainnya. Jadi sembarang titik di dalam model RGB ini ya, yang berbentuk 3 dimensi ini, itu dinyatakan sebagai komponen RGB ya. Ini nanti akan Anda pelajari dalam kuliah pengolahan citra ya, mengenai model RGB ini. Dua vektor dapat dijumlahkan satu sama lain. Nah, penjumlahan dua vektor dapat menggunakan kaidah paralelogram atau kaidah segitiga. Nah, kaidah paralelogram adalah kita menggambarkan ya bidang yang paralel dengan komponen dengan vektor-vektor tersebut. Misalkan di sini kita akan menjumlahkan vektor V dengan W ya, maka kita buat paralelogramnya, yaitu garis putus-putus ini ya yang sejajar dengan W, kemudian garis putus-putus ini yang sejajar dengan V, kemudian kita tarik sebuah garis dari sini ke sini, maka penjumlahan vektor V dan W itu dinyatakan sebagai ini ya. Nah, ini adalah menggunakan kaidah paralelogram, atau bisa juga dengan menggunakan kaidah segitiga. Jadi V ditambah W, nah, maka V tambah W-nya adalah ini ya. Atau di sini V tambah W ini, sedangkan W ditambah V adalah ini ya. Nah, ini juga cara lain untuk menjumlahkan dua buah vektor ya. Ini vektor V, ini vektor W ya. Maka kita seolah-olah kita pindahkan vektor W ini ke atas ya, maka V tambah W adalah ini ya. Atau ini V, ini W ya. Kemudian V-nya kita pindahkan ke sini ya, V ini kita pindahkan ke sini, maka ini adalah V tambah W. Penjumlahan dua buah vektor V dan W itu dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari komponen-komponen penyusunnya. Jadi V sama dengan V1, V2, Vn, dan W sama dengan W1, W2, Wn, maka V tambah W adalah V1 tambah W1, V2 tambah W2, ya, Vn tambah Wn. Ya. Jadi kalau kita misalkan V-nya sama dengan 3, min 1, 4, dan vektor W 4, 0, 8, maka penjumlahan V tambah W itu adalah 3 ditambah 4, ya. Kemudian min 1 ditambah 0, kemudian 4 ditambah 8. Ya. Hasilnya adalah 7, ya. Kemudian min 1, kemudian 12. Pengurangan dua buah vektor dapat dipandang sebagai penjumlahan sebuah vektor dengan negatif vektor lainnya. Misalnya kita akan mengurangkan vektor W dengan V, itu sama dengan kita melakukan penjumlahan W ditambah dengan min V. Nah, ini adalah vektor V dan negatif V-nya adalah ini, ya, yang sama panjangnya tapi arahnya berlawanan. Nah, jadi kalau ini adalah vektor V yang ke sini, W ini, maka W kurang V, kita lakukan dengan menjumlahkan W ini dengan negatif V-nya ini. Ya, dengan menggunakan kaidah paralelogram, ya. Jadi min V ini kita buat sejajar ini adalah ini adalah W, maka W kurang V adalah ini. Ya, atau dengan cara lain dengan kaidah segitiga adalah ini. Dalam bentuk komponen vektor, misalkan V sama dengan V1, V2 sampai Vn, dan W sama dengan W1, W2 sampai Wn,
maka V kurang W itu sama dengan pengurangan komponen-komponennya. V1 dikurang W1, V2 dikurang W2, dan seterusnya Vn dikurang Wn. Sebagai contoh, misalkan V sama dengan 3 min 1, 4, dan W sama dengan 4, 0, 8, maka V kurang W itu sama dengan 3 dikurang 4, ya, sama dengan min 1, min 1 dikurang 0, min 1, dan 4 dikurang 8 adalah min 4. Jadi ini adalah vektor V dikurang W. Sebuah vektor dapat dikalikan dengan suatu skalar. Misalkan V adalah sebuah vektor, K adalah skalar, maka perkalian skalar K dengan V ini akan menghasilkan sebuah vektor baru yang panjangnya K kali panjang V, ya, yaitu K ini dalam bentuk nilai mutlak. Misalkan ini vektor V yang panjangnya segini, maka setengah V ya berarti mereduksi V ini menjadi setengah kalinya dengan arah yang sama. Min 1 kali V berarti menjadikan vektor V ini berlawanan, ya, tapi dengan panjang sama. 2V ya, seperti ini, ya, 2 kali panjang ini, min 3V 3 kali panjang ini tapi berlawanan. Nah, secara aljabar, perkalian vektor V dengan komponen V1, V2 sampai Vn dengan skalar K menghasilkan KV, ya, sama dengan K kali V1, K kali V2 sampai K kali Vn. Sebagai contoh, misalkan V sama dengan 4, 6 min 2, maka 2V berarti 2 kalinya, ya. 2 kali 4, 8, 2 kali 6, 12, 2 kali min 2, min 4. Nah, setengah V berarti setengah kalinya, setengah kali 4, 2, setengah kali 6, 3, dan setengah kali min 2 adalah min 1. Jadi kalau vektor V adalah 3, 6, 2 seperti ini, ya, maka setengah V 2, 3, min 1. Dan 2V berarti 2 kali panjang vektor V, ya, dengan arah yang sama, 8, 12, min 4. Tidak semua vektor berawal dari titik asal 0,0, ya, atau 0,0,0 kalau di R3. Bagaimana cara menyatakan vektor yang tidak berawal dari titik asal? Nah, sebagai contoh misalnya lihat gambar ini, ya, ini di R2, misalkan kita memiliki dua buah titik yaitu P1, P2, P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, seperti gambar ini. Ini adalah vektor OP1, ini adalah vektor OP2, maka vektor V yang menyatakan sebuah vektor dari P1 ke V2 itu dapat dipandang sebagai hasil pengurangan vektor OP2 dengan vektor OP1. Nah, jadi vektor V ini, ya, yaitu dinyatakan sebagai P1 P2 itu adalah hasil pengurangan vektor OP2 dikurang dengan OP1, ya. Berarti X2, Y2 dikurang X1, Y1, X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Nah, kalau kita rampatkan di R3, ya, kalau P1 itu adalah X1, Y1, Z1, P2, X2, Y2, Z2, maka vektor V yang berawal dari P1 dan berakhir di P2 itu adalah X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, dan Z2 kurang Z1. Sebagai contoh, misalkan ini adalah dua buah titik di R3. P1 koordinatnya 2,-14, P2 koordinat 7,5-8, maka vektor V yang berawal dari titik P1 ke P2 itu dinyatakan sebagai P1 P2, X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Berarti 7 dikurang 2, kemudian 5 dikurang min 1, min 8 kurang 4. Hasilnya adalah 5, 6, min 12. Jadi vektor V ini adalah vektor dengan komponen 5, 6, min 12. Di dalam ruang vektor terdapat sebuah besaran yang sangat penting yang disebut dengan norm atau norma, ya. Norma atau norm. Nah, apa yang dimaksud dengan norma sebuah vektor? Norma atau norm vektor V itu menyatakan panjang atau magnitud vektor V tersebut. Nah, jadi norm itu menyatakan panjang vektor V. Norma vektor V dilambangkan dengan notasi ini, ya, dua garis seperti ini untuk membedakannya dengan nilai mutlak, harga mutlak. Norma sebuah vektor sering dinamakan juga norma Euclidean, karena kita bekerja di ruang Euclidean. Untuk vektor di R2, misalkan vektor V-nya adalah V1, V2, maka norma vektor V dinyatakan dengan notasi ini, ya. Norma V sama dengan akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Untuk vektor di R3,
dengan komponennya V1, V2, V3, yaitu vektor V dengan komponen V1, V2, V3, maka norma vektor V adalah akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Kemudian untuk vektor di Rn, ya, misalkan V sama dengan V1, V2 sampai Vn, maka norma vektor V adalah, ya, norma V sama dengan akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat dan seterusnya tambah Vn kuadrat. Untuk vektor yang tidak berawal dari titik asal O, yaitu 0,0 di R2 atau 0,0,0 di R3, maka norma vektor tersebut dihitung sebagai berikut. Misalkan P1, P2 itu adalah dua buah titik di R2. P1 titiknya X1, Y1, P2 X2, Y2. Maka norma vektor dari P1 ke P2 menyatakan jarak dari titik P1 ke P2. Ya. Jarak itu kita simbolkan dengan D, ya, sehingga norma vektor P1 P2, ya, itu sama dengan D, yaitu akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Jadi ini titik P1, ini titik P2, maka norma vektor P1 P2 itu menyatakan jarak dari titik P1 ke P2, yaitu D ini. Untuk vektor di R3, maka jarak dari titik P1 ke P2, ya, tinggal menambahkan satu komponen lagi, yaitu Z2 kurang Z1 kuadrat. Nah, sedangkan untuk vektor di Rn, misalkan U, ya, sama dengan U1, U2 sampai Un, dan V sama dengan V1, V2, Vn, ini adalah dua titik di Rn, maka jarak kedua titik tersebut dinyatakan dengan DUV. Ya. DUV sama dengan norma, ya, U kurang V sama dengan akar dari U1 kurang V1 kuadrat, tambah U2 kurang V2 kuadrat, tambah dan seterusnya, tambah UN kurang Vn kuadrat. Sebagai contoh, misalkan V adalah vektor dengan komponen 6, min 2, 3, maka norma vektor V adalah, ya, dinyatakan sebagai ini, norma V sama dengan akar dari 6 kuadrat, tambah min 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, sama dengan 6 kuadrat 36, min 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Berarti 36 tambah 4 tambah 9, akar 49 adalah 7. Jadi panjang vektor V itu adalah 7. Ya, atau magnitud vektor V itu adalah 7. Kemudian, untuk contoh kedua, misalkan P1, P2 adalah dua buah titik di R3. P1 komponennya 2, min 1, min 5, P2 4, min 3, 1. Maka jarak kedua titik tersebut adalah dinyatakan sebagai D sama dengan norma vektor P1, P2, akar dari 4 kurang 2 kuadrat, ditambah dengan min 3 kurang min 1 kuadrat, ditambah dengan 1 kurang min 5 kuadrat. Ya. Kalau dibalik pun susunannya juga tidak masalah, ya. 2 kurang 4 kuadrat, min 1 kurang min 3 kuadrat, ya. Min 5 kurang 1 kuadrat. Karena perpangkatannya ini akan menghasilkan bilangan positif. 4 kurang 2 dikuadratkan, berarti 2 kuadrat adalah 4. Min 3 kurang 1 berarti min 2 dikuadratkan adalah 4. 1 kurang 5 berarti 6 dikuadratkan adalah 36. Akar, jadi 4 tambah 4 tambah 36, akar 44. Berarti 2 akar 11. Contoh ketiga, misalkan U adalah vektor di R4, ya, yaitu 1, 3, min 2, 7, V, 0, 7, 2, 2. Maka jarak antara vektor U dan V, ya, adalah DUV, ya, sama dengan norma U kurang V sama dengan akar dari 1 kurang 0 dikuadratkan, ditambah 3 kurang 7 dikuadratkan, ditambah min 2 kurang 2 dikuadratkan, ditambah 7 kurang 2 dikuadratkan, sama dengan akar 58. Pada bagian awal sudah dijelaskan bahwa vektor merupakan kuantitas fisik yang memiliki besar dan arah. Nah, besar sebuah vektor itu, atau magnitud sebuah vektor itu, dihitung dengan menggunakan norma, ya, atau norm vektor yang sudah kita bahas tadi. Nah, sedangkan arah sebuah vektor itu dinyatakan dengan sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut terhadap sumbu di dalam ruang Euklidiannya. Misalkan V adalah vektor di R3, V sama dengan V1, V2, V3, maka arah vektor V merupakan sudut yang dibentuk oleh vektor V terhadap sumbu X, atau terhadap sumbu Y, atau terhadap sumbu Z. Terhadap sumbu X, sudutnya adalah alfa, terhadap sumbu Y, beta, dan terhadap sumbu Z adalah gamma. Ya.
Nah, sudut tersebut dapat dihitung dengan rumus cos seperti ini, yaitu cos alfa sama dengan komponen V1 dari vektor ini dibagi dengan norma vektor V. Cos beta sama dengan V2 dibagi dengan norma vektor V. Cos gamma, komponen V3 dibagi dengan norma vektor V. Selanjutnya, alfa, beta, dan gamma kita hitung dengan arcus cosnya, ya, arcus cosinusnya. Demikianlah materi vektor di ruang Euclidean bagian pertama. Nanti kita lanjutkan pada bagian kedua. Sampai di sini saya ucapkan selamat belajar.